Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Enggal Sari Maduratna dengan NIDN 0707028903. Dosen Program Studi Sarjana Administrasi Kesehatan Universitas Nur Huda Mustafa. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pembelajaran. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu semester 5 dengan kode mata kuliah ADK 1.408 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep, prinsip, fungsi, dan penerapan manajemen sumber daya manusia pada organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan instansi kesehatan lainnya. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mempertahankan, dan mengevaluasi sumber daya manusia kesehatan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi. Kurikulum mata kuliah ini didesain berdasarkan pada Outcome Based Education atau OBE dengan CPL yang dibebankan yaitu CPL 3 mampu menjalankan atau melakukan tugas sebagai administrator kesehatan pada aspek administrasi umum dan pelayanan ketenagaan, sarana prasarana atau logistik, pemasaran, keuangan, dan mutu layanan kesehatan. CPL kelima mampu mengelola, memimpin organisasi dan melakukan pengambilan keputusan pada layanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen serta pendekatan sistem dengan memperhatikan kultur profesi kesehatan. CPL 11 menunjukkan integritas, etika profesional, dan kepedulian sosial dalam konteks administrasi kesehatan. CPL ini terkait pada CPMK berikut. CPMK 1, setelah menyelesaikan mata kuliah, manajemen sumber daya manusia, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar, fungsi, tujuan, ruang lingkup, serta peran manajemen sumber daya manusia kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan. CPL kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan merencanakan kebutuhan SDM kesehatan, termasuk proses pengembangan SDM, rekrutmen dan seleksi berdasarkan beban kerja, jenis pelayanan, serta kebijakan dan regulasi kesehatan. CPM 3, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan pendayagunaan serta pengembangan SDM kesehatan, meliputi penempatan, penugasan, manajemen karir, sistem kompensasi, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. CPMK 4, mahasiswa mampu menilai, mengevaluasi, serta menerapkan pengawasan dan pengendalian SDM kesehatan berdasarkan indikator kinerja dan standar mutu guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan pelayanan kesehatan. Terdapat 16 pekan pembelajaran dengan rincian, 14 pekan PBM aktif, dan 2 pekan UTS serta UAS. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari lecture, cooperative learning, discovery learning, small group discussion, case-based learning, dan project-based learning. Di mana metode penilaian pada mata kuliah ini berbasis pada evaluasi yang terdiri dari aktivitas partisipatif sebanyak 45% dengan rincian keaktifan mahasiswa, pembuatan makalah, dan presentasi tugas. Kemudian hasil proyek yaitu sebesar 10% yang terdiri dari laporan PJBL, kemudian kognitif sebanyak 45% yang terdiri dari kuis, UTS, dan UAS. Demikian pemaparan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ya, kelihatan dari suaranya ya, luar biasa bombastis gitu ya. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa ketua kelas? Ya, silakan dipimpin berdoa, Mas. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ini adalah kali kesekian ya kita bertemu, dan di UTS kemarin juga kita sempat membahas tentang
materi ini. Mungkin kalian masih ingat terkait dengan job analisis, job deskripsi gitu ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang analisis pekerjaan ya, atau job analisis. Di pertemuan UTS, di pertemuan ketiga gitu ya, kita telah menjelaskan dan membahas tentang komponen-komponennya gitu ya. Pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan konsep analisis pekerjaan, kemudian metode analisis pekerjaan, dan bisa menyusun job deskripsi, job spesifikasi, dan menganalisis kompetensi jabatan pada pelayanan kesehatan. Nah, kalau sebelumnya kan kalian hanya tahu tentang komponen-komponennya saja gitu ya, pengertiannya apa, kemudian apa saja yang ada di dalam job deskripsi, apa aja yang ada di dalam job spesifikasi gitu ya. Nah, kali ini diharapkan nanti kalian bisa menyusun gitu ya, menyusun job deskripsi dan job spesifikasi. Oke, nanti di akhir pembelajaran ini saya akan memberikan kuis gitu ya, ada kuis dan juga ada studi kasus. Yang mana studi kasus itu harapannya nanti kalian sudah mampu menyusun job deskripsi dan job spesifikasi. Oke, baik. Nah, siapa yang harus mengerjakan nih? Nah, siapa yang harus melakukan gitu ya, melakukan edukasi kepada pasien diabetes? Ada yang bisa menjawab? Silakan acungkan tangan dan sebutkan namanya. Ya, Mbak Ranin. Saya Ranin Kustabila dengan NIM 251326301014. Oke. Izin menjawab, Ibu, siapa yang tanggung jawab melakukan edukasi pasien diabetes? Jawabannya itu perawat. Oke. Karena perawat itu paling sering berinteraksi dengan pasien, sehingga bertugas mengajarkan cara perawatan diri, pola makan, tes fisik, penggunaan insulin, serta pemantauan gula darah. Oke ya. Ada jawaban yang berbeda, Mas Rian? Saya Muhammad Arif Rizky Fajananto ingin menjawab Ibu. Untuk jawabannya adalah dokter, karena dokter di sini bertanggung jawab menjelaskan diagnosis diabetes, komplikasi, serta pilihan terapi untuk rencana pengobatan pada pasien tersebut. Oke, boleh. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, Mbak Ocha. Perkenalkan, nama saya Oktirian Cahyati, jawabannya apoteker. Karena apoteker itu bertanggung jawab memberikan edukasi mengenai penggunaan obat antidiabetes, dosis, efek samping, interaksi obat, dan kepatuhan minum obat. Oke, bisa jadi. Ada lagi? Ya, silakan Mbak Ita. Saya Anissa Fatia, ingin menjawab Ibu. Petugas rekam medis. Oke, kenapa rekam medis nih? Petugas rekam medis tidak memberikan edukasi klinis, tetapi memberikan edukasi mengenai alur pelayanan, penggunaan rekam medis elektronik, jadwal kontrol, serta menjaga kelengkapan informasi kesehatan pasien. Oke, dari semua jawaban gitu ya, ada yang salah nggak? Ya, semuanya adalah benar gitu ya. Jadi tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena setiap orang gitu ya, setiap petugas kesehatan itu memiliki kompetensinya masing-masing. Nah, kenapa sih mereka memiliki kompetensi yang berbeda-beda? Why? Kenapa? Ya, silakan Mbak. Siapa namamu lupa? Uyun. Oke, Uyun. Menjawab Ibu, karena pendidikannya berbeda. Oke, pendidikannya berbeda. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Mas Fian, kenapa berbeda? Karena kewenangannya beda. Karena? Karena kewenangannya Kewenangannya berbeda, gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Pak Kwita. Karena tugas pokoknya berbeda. Tugas pokoknya berbeda. Nah, hari ini berkenaan dengan saya sampaikan tadi bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya yang masing-masing gitu ya, kompetensinya berbeda, tugas pokoknya juga berbeda gitu ya. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini adalah pengertian dari analisis pekerjaan. Jadi yang disebut dengan analisis pekerjaan itu adalah proses sistematis ya untuk mengidentifikasi tugas gitu ya, kemudian tanggung jawab, kemudian terkait dengan kewenangan, kompetensi dan kondisi kerja ya. Untuk apa? Sebagai dasar pengelolaan SDM. Jadi kalau kita mau mengelola SDM gitu ya, kita harus bisa membedakan ini dulu. Karena kalau kita tidak bisa membedakan tugas, tanggung jawab, kewenangan, kompetensi, dan kondisi kerja, maka orang akan berada pada tempat yang tidak seharusnya. Contoh misalkan, seorang perawat itu ada di bagian seorang administrator kesehatan. Nah, ini akan menjadi tempat yang tidak pada tupoksinya. Sehingga apa? Sehingga proses pelayanannya menjadi tidak
optimal seperti yang kita bahas tadi gitu ya. Kalau ada pasien dengan diabetes, maka yang menjelaskan tadi adalah ya perawat gitu ya bidan, ya dokter gitu ya. Kalau dokter ya kita mengedukasi kenapa dia sampai terkena diabetes gitu ya. Kalau perawat bagaimana caranya dia melakukan perawatan. Termasuk rekamedis. Rekamedis punya peranannya sendiri, tidak memberikan edukasi tetapi menjelaskan terkait dengan langkah-langkahnya. Kalau Anda mau melakukan perawatan maka kesini dulu loh tahapannya. Ini loh alurnya gitu ya. Nah, kalau administrator kesehatan apa yang harus dilakukan? Nah, ini tugas Anda yang perlu Anda pahami di dalam pengelolaan SDM. Karena seorang administrator kesehatan yang akan melakukan pemetaannya. Ya, yang akan membedakan tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, kewenangannya apa gitu ya, kompetensinya seperti apa dan kondisi kerjanya bagaimana. Ini adalah tugas dari seorang administrator kesehatan ya. Kemudian tujuannya. Nah, ini tadi akhirnya nyambungnya tujuan dengan analisis pekerjaan apa? Untuk proses rekrutmen. Bagaimana kita tahu kita butuhnya apa? Siapa gitu ya, di dalam misal nih ada pembukaan baru sebuah rumah sakit gitu ya, bagaimana caranya kita tahu kita butuh apa saja sih untuk membangun rumah sakit? Ada yang tahu nggak kira-kira kalau kita butuh rumah sakit kita butuh apa saja? Oke, ada dokter, terus ada perawat, rekam medis, administrasi, terus petugas kebersihan, jangan terlewat. Kalau misalkan sudah ada semuanya nih, tenaga kesehatan sudah ada, tapi nggak ada CS-nya, siapa yang mau bersihin? Nggak ada. Nggak mungkin kan seorang dokter akan membersihkan seluruh isi rumah sakit. Nah, itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Ada satpam yang mengamankan, ada juru parkir yang menertibkan parkirannya gitu ya. Kemudian jadi pentingnya di dalam rekrutmen itu adalah itu tadi, kita harus tahu tugasnya apa, tupoksinya apa, kewenangannya sampai di mana gitu ya. Walaupun sesama tenaga kesehatan, tetapi contoh, perawat ada 1000. Tapi kan nggak mungkin semuanya akan ditempatkan di satu tempat, betul? Pasti kita akan bagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kompetensi. Perawat punya kompetensinya masing-masing. Ada yang kompetensinya ahli di bidang anestesi, maka dia cocoknya ditempatkan di bidang anestesi, di operasi ya, ruang operasi. Ada yang dia ahli di dalam kesehatan ibu dan anak, maka dia cocoknya ditempatkan di KIA begitu ya, dan lain seterusnya gitu ya. Jadi mereka punya kompetensinya masing-masing sehingga kita harus tahu, dan itu menentukan di dalam proses rekrutmen, seleksi ya kan, kita butuhnya apa saja, siapa saja, kemudian penempatannya kan kita letakkan di mana. Kayak dokter banyak jenisnya. Nah, dan ini ketiga komponen ini akan mempengaruhi nanti pada penilaian dia bekerja nggak sesuai dengan tupoksinya, dia jalan nggak sesuai dengan tugasnya. Kalau misalkan dia sudah ditempatkan di bagian loket misalkan, tetapi dia tidak mengerjakan tugas loketnya, maka penilaian kinerjanya pasti akan kurang, tidak sesuai gitu ya. Begitu juga dengan dokter. Dokter yang seharusnya dia melayani pasien gitu ya, memberikan pasien, karena bisa jadi dokter mempunyai tugas tambahan. Karena kan sekarang tidak ada fungsi struktural gitu ya, adanya fungsi fungsionalnya. Jadi dia sebagai bagian manajemen mutu misalkan, juga dia melengkapi di pelayanan. Kalau manajemen pelayanannya jalan tapi mutunya nggak jalan, maka pekerjaannya juga tidak bisa dinilai dengan sangat optimal. Karena apa? Karena tadi dia sudah ditempatkan pada tempat yang semestinya gitu ya. Kemudian diikutkan adanya pelatihan. Nah, untuk proses pengembangan SDM gitu ya, kan nggak melulu kita akan berada di tempat yang itu saja. Maka kita butuh yang namanya perkembangan pelatihan. Contoh tadi kayak dokter yang harusnya dia pelayanan, dia dokter spesialis anak gitu misalkan, tapi dia megang manajemen mutu. Kalau dia tidak mengikuti pelatihan dengan update perkembangan mutunya, maka kira-kira mutu rumah sakit bisa berjalan dengan sangat optimal? Enggak gitu ya. Tetapi dia harus butuh pendampingan, sertifikat tambahan yang bisa memperkuatkan dia untuk bisa ditempatkan di mutu begitu ya. Itu adalah salah satu proses dari pengembangan SDM, termasuk pengembangan karir. Ya, alurnya dimulai dari mana ya? Dimulai dari sebuah rekrutmen ya. Dari rekrutmen akan dilanjut kepada seleksi. Di sini ada lulus dan tidak lulus prosesnya gitu ya. Kemudian ditempatkan pada penempatan sesuai dengan kompetensinya, kemudian dilakukan penilaian kinerja. Nah, di dalam penilaian kinerja ini nanti akan dipisah lagi. Dia harus ikut pelatihan kah atau pengembangan karir kah gitu ya, atau lanjut
tadi jenjang kependidikannya yang bertambah gitu ya. Kemudian akan diimbangi dengan adanya kompensasi dan selesai gitu ya. Bukan materinya yang selesai, tapi alurnya yang selesai ya. Komponen analisis pekerjaan ya. Jadi komponen analisis pekerjaan terdiri dari yang pasti kita lakukan dulu di job analisis, kemudian ada job deskripsi, job spesifikasi, kompetensi dan performa. Ya, performanya adalah penilaian kinerja. Ya, jadi kalau misalkan sudah sesuai mulai dari job analisis, job deskripsi, job spesifikasi, kompetensi, maka dinilai kinerjanya seperti apa, sesuai atau tidak, gitu ya. Bagaimana proses kerjanya, sejauh apa dia bisa bekerja, gitu ya. Nah, di dalam proses di dalam proses analisis pekerjaan ini ada beberapa metode yang kita lakukan untuk bisa memberikan gambaran penempatan yang sesuai, gitu ya. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu adalah kita melihat. Kalau kita melihat butuh waktu yang cukup lama. Kenapa cukup lama? Karena kalau kita melihat orang baru kerja, apakah langsung menunjukkan kinerja? Enggak. Tapi kita butuh waktu. Berapa lama kita butuh waktu untuk bisa melihat itu? 1 tahun terlalu jauh. Minimal itu adalah 3 sampai 6 bulan. Kita sudah bisa melihat, oh begini toh bentukannya si Hanif gitu ya. Oh ternyata Hanif itu begini kalau kerja gitu ya. Oh cara pikirnya seperti ini. Oh ide-idenya brilian. Oh dia bisa nih. Nah itu yang akan kita lihat gitu ya. Untuk apa? Untuk satu tadi. Penempatan. Job deskripsinya gitu ya. Kemudian wawancara. Nah wawancara mendalam ini bisa saja bias. Tapi kalau observasi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya. Oh, kerjanya oke nih. Cepet nih sesuai nih. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kuesioner lebih tidak akurat lagi. Kalau kuesioner hanya jawabannya iya dan tidak karena tidak ada pertanyaan terbuka ya, pertanyaan tertutup. Iya tidak contreng, iya tidak contreng. Apalagi kalau dikasih pertanyaan terbuka, males menjawabnya. Tapi kalau kita wawancara kan lebih fleksibel, lebih cepat dapatnya gitu ya. Logbook harian dari penilaian kegiatan kesehariannya. Ya, dari penilaian kegiatan sehari-harinya. Nah, kalau dari penilaian kegiatan sehari-harinya, adakah waktu untuk bisa menulis every day, every time setiap kegiatan kalian? Nggak mungkin. Pasti akan ada yang terlewat, ya kan? Tidak semuanya bisa tercatat di dalam logbook, ya. Kemudian FGD. Nah, kalau FGD adalah focus group discussion. Nah, ini kita butuh seorang fasilitator. Biasanya ini bisa dilakukan ketika di dalam proses penilaian kinerja. Kita bisa melakukan dari semuanya ya. Jadi kita nggak bisa melakukannya cuma satu-satu komponen. Tapi kita harus bisa melakukan dari semua aspek. Dilihat, diobservasi, diwawancarai, ditanya sesekali gitu ya. Kemudian kuesioner ada penilaian yang memang itu nanti di dalam proses akreditasi biasanya kita butuh bukti otentik. Benar nggak sih sudah dilakukan penilaian gitu ya? Harus ada bukti otentiknya. Kalau nggak ada bukti otentik, kalau cuma wawancara, observasi, apa yang bisa dilihat? Nggak ada toh? Ya. Kemudian logbook ini juga salah satu bukti otentik yang bisa kita lihat. Dan FGD ini kita duduk bersama dengan pimpinan tertinggi, kemudian subunit di bawahnya, K-unitnya. Subunit di bawahnya lagi baru si pesertanya. Ya, jadi kita kumpulkan dan kita sampaikan hasil yang kita temukan. Nah, dari situ kita bisa memberikan sebuah penilaian kinerja yang sangat objektif gitu ya dari semua aspek ya. Nah, aspek perilaku dalam analisis pekerjaan ya yang pasti yang kita nilai adalah bagaimana cara komunikasi itu sangat penting gitu ya. Komunikasi itu sangat penting. Kerja timnya juga dinilai. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan hanya dengan wawancara, harus kita lihat. Kemudian bagaimana ketika dia dijadikan sebagai ketua tim atau ditunjuk sebagai koordinator, penanggung jawab, apakah dia bisa memimpin, kepemimpinannya jalan atau tidak? Nah, itu akan menjadi sebuah penilaian. Apakah dia bisa mengambil keputusan ketika ada problem gitu ya? Entah itu problem pekerjaan atau itu ada problem konflik sesama tim dan lain sebagainya, apakah dia bisa menyelesaikan itu? Nah, itu menjadi sesuatu yang akan dilakukan penilaian. Empati, dia punya rasa empati nggak? Begitu ya, dia punya rasa empati atau tidak? Yang pasti, yang paling penting itu adalah kejujurannya seperti apa, gitu ya. Itu akan menjadi poin penilaian. Nah, ada yang tahu, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan job deskripsi? Job description, ada yang masih ingat? Ya, Uyun? Pernyataan tertulis mengenai apa yang dikerjakan oleh seorang pekerja, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, dan dalam kondisi seperti apa pekerjaan itu dilaksanakan. Yes, ya. Pada intinya
bahwa job deskripsi itu adalah segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab tugas kita itu ditulis, dijabarkan. Itu adalah job deskripsi. Ya, jadi jawaban yang sangat bagus gitu ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Uyun bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi penjelas gitu ya. Kita tugasnya sebagai apa gitu ya. Supaya tadi itu tidak saling tunjuk gitu ya. Misal di dalam sebuah contoh kecil adalah di dalam sebuah kepanitiaan deh, kan ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada sisi gitu kan. Ketua sama wakil tugasnya apa? Bedanya di mana? Nah, itu kita harus jelaskan. Jangan sampai ada tumpang tindih ya. Jadi tujuan dari job deskripsi yang pasti menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap jabatannya supaya tidak terjadi tumpang tindih yang sudah saya jelaskan tadi dan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaannya ya. Dan itu menjadi dasar ketika kita mau melakukan rekrutmen tadi dan seleksi ya supaya jelas tidak ada tumpang tindih. Menjadi dasar dalam penilaian kinerja, dia tidak mengambil ranahnya orang lain gitu ya. Kemudian pemberian kompensasi ya dan penyusunan kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM itu tadi. Kalau misalkan ketika kita lihat gitu ya ternyata antara si Mas Mas Fian gitu ya sama Mas Danu itu memiliki kompetensi yang sama tapi ada pasti celah yang berbeda. Oh, kalau Mas Fian ini lebih unggul ketika dia disuruh berkoordinasi, koordinasinya bagus, cocok di humas. Kalau Mas Danu itu lebih bagus ketika dia melakukan dokumentasi, oh cocok nih di bagian PDD. Nah, itu adalah sama-sama tetapi memiliki kompetensi yang berbeda, gitu ya. Jadi komponen di dalam job deskripsi yang harus ada yang pasti nama jabatannya, dia sebagai apa? Perawat, bidan, dokter dan lain sebagainya. Tujuan jabatannya. Ya, tujuannya untuk apa nih? Dia dijabatkan di situ sebagai apa? Tugas pokoknya apa? Fungsinya apa? Tanggung jawabnya apa? Hubungan kerja dia akan berkoordinasi dengan siapa saja, gitu ya. Ini perawat contohnya, tujuan jabatannya memberikan pelayanan keperawatan yang aman, efektif ya. Kemudian berorientasi ini, tugas pokoknya melaksanakan asuhan dan lain sebagainya. Kolaborasi dengan timnya adalah dengan pelayanan, edukasi gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya adalah keselamatan pasien yang pasti. Kemudian mutu pelayanan, kerahasiaan pasien itu pasti menjadi tanggung jawab utama dari seorang perawat. Kemudian hubungan kerja dia kan berkolaborasi dengan siapa saja. Dengan dokter, kepala ruangan, apoteker, ahli gizi, laboratorium dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh dari job deskripsi. Nah, job spesifikasi itu adalah dokumen yang memuat persyaratan kompetensi khususnya. Khusus, yang kita butuhkan khusus. Apa saja yang bisa kita butuhkan khusus? Dilihat dari jenis pendidikan. Ya. Kemudian punya nggak dia registrasi profesinya, gitu ya. Kemudian pengalaman kerjanya seperti apa? Nah itu tadi pengalaman kerja yang berbeda-beda itu bisa menentukan kualifikasi dari sebuah kompetensi. Ya. Kemudian kompetensi teknis, ya ini tadi yang saya bilang sama, tapi dia pasti punya keunggulannya masing-masing ya. Soft skill-nya seperti apa dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Nah, ini adalah perbedaan antara job desk dan job spesifikasi ya. Kalau job desk itu menjelaskan apa yang harus dikerjakan, berisi tugas dan tanggung jawabnya, berorientasi pada jabatan, menjadi dasar dari pembagian tugasnya gitu ya. Kalau job spesifikasi menjelaskan siapa yang mampu mengerjakan ya, berisi tentang kualifikasi dan kompetensinya berorientasi pada individu dan menjadi dasar rekrutmen dari sebuah seleksi. Ya, dari job spesifikasi kita bisa menentukan oh kita butuhnya apa ya. Hubungannya antara job analisis, job deskripsi dan job spesifikasi adalah tertuang dalam diagram berikut ya. Jadi analisis pekerjaan itu kita lakukan melalui hasil pemeriksaan job deskripsi dan job spesifikasi. Nah, baru kita menentukan bentuk rekrutmen dan seleksinya, penempatan pegawainya di mana, sebagai apa, pelatihan dan pengembangannya nanti yang akan kita kembangkan melalui apa, dan baru kita bisa memberikan penilaian kinerja. Nah, pendekatan untuk bisa melakukan job analisis, salah satunya kita melakukan pendekatan dengan kompetensi ya, pendekatan kompetensi. Jadi dari hasil kemampuannya. Kemampuan seseorang dinilai dari knowledge, skill, dan attitude. Knowledge itu adalah pengetahuannya, skill itu adalah praktiknya gitu ya, praktiknya. Kalau attitude itu adalah sikap ya, bagaimana cara dia bersikap dan lain sebagainya. Nah, gambaran secara nyatanya tertuang di dalam hubungan antara KSA dengan analisis pekerjaan.
ya. Jadi analisis pekerjaan itu dimulai dari job deskripsi, kita spesifikasikan dan kita tentukan kompetensinya melalui knowledge, skill dan attitude, baru kita lakukan rekrutmen, ya. Akhirnya sampai dengan pada penilaian kinerja. Oke, ini adalah studi kasus, ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi dari kasus tadi, contohnya ini adalah ketika kita membuka sebuah rumah sakit baru dan kita butuh ruang ICU, ya. Bagaimana job analisis yang harus dilakukan sebelum merekrut tenaga kesehatan. Nah, kira-kira nih, ada yang bisa nggak kira-kira yang bisa menentukan nih siapa nih yang akan melakukan job analisisnya? Dimulai dari mana dulu? Menentukan? Bagaimana caranya kita menentukan jabatan yang akan kita tentukan? Caranya seperti apa? Ya, identifikasi. Ya, ya. Betul, identifikasi dulu jabatannya, ya, yang dibutuhkan itu apa, siapa saja, kemudian ya, mengumpulkan informasi dulu, ya, pekerjaannya seperti apa, bagaimana tugasnya apa, gitu ya. Itu adalah kualifikasi dari job analisis, job description-nya. Kemudian kita lanjut kepada job spesifikasi. Kita butuh kompetensi apa nih di ICU, gitu ya. Kita butuh kompetensi apa saja di ICU-nya, gitu ya. Nah, ini yang akhirnya kita menentukan pola dari sebuah rekrutmen, ya. Oke. Nah, kenapa sih job analisis menjadi dasar dalam fungsi MSDM? Why? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Ranin. Karena kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan atau knowledge, tetapi juga oleh keterampilan atau skill dan sikap profesional dan fitur. Ketiga komponen tersebut harus berkembang secara seimbang agar tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Ya, jadi sangat pentingnya sebuah job analisis di dalam fungsi manajemen sumber daya manusia itu sangat penting sekali, menjadi fondasi awal ketika kita ingin membangun sebuah organisasi. Supaya apa? Supaya tujuan dari mutu pelayanan itu bisa tercapai, gitu ya. Kalau mutu pelayanannya bisa tercapai, maka kualitasnya akan dinilai sangat bagus. Kalau mutu dinilai sangat bagus, maka pasiennya akan menjadi lebih banyak. Betul begitu? Sudah Anda rasakan? Sudah ada yang pernah ke rumah sakit? Melihat perbandingan antara rumah sakit A, B, C, beberapa perlakuannya berbeda? Betul. Karena mereka sudah pada porsi dan posisinya masing-masing, ya. Ya, ini adalah evaluasi formatif. Yuk, siapa yang bisa menjawab nih? Siapakah yang bisa menjawab ini? Tujuan utama job analisis itu apa? Ya, Ocha? B, menentukan pelayanan pekerjaan. Yes, oke, plus dulu dong. Oke, ya, soal selanjutnya. Ya, Mas Hanif. Menemukan metode job analisis adalah Inasibicis, ya. Oke, jawabannya adalah D, ya. Inasibicis. Oke, plus dulu untuk Mas Hanif. Ya, jadi kesimpulannya dari materi kita pada hari ini, yang pertama adalah bahwa analisis pekerjaan merupakan dasar, ya, dari seluruh proses MSDM yang menghasilkan job description, job spesifikasi, dan kompetensi mapping. Ya, jadi untuk bisa melakukan tiga hal ini kita harus melakukan analisis pekerjaan yang menjadi acuan rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri dan kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.